Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanabil TV rahimakumullah. Insyaallah dari pertemuan kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang barangkali para pemirsa sudah punya kitab ini, yaitu Ayyuhal Walad, atau juga pada judul yang lain Khulasatut Tasawuf, yaitu dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini Asanabil TV rahimakumullah, kita akan memulai dengan beberapa kalimat dari kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. Al-Imam Al-Ghazali memulai kitab ini dengan basmalah, atau lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab memang dimulai dengan kata basmalah, dan itu menurut para ulama banyak asbab. Di antara asbab itu, pertama, mengikuti dari Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu di setiap surah dimulai dengan basmalah, kecuali kata ulama surah At-Taubah. Karena surah At-Taubah itu ada yang berpendapat adalah sambungan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Berarti tidak memerlukan basmalah. Tapi pendapat yang lain bahwa surah At-Taubah itu diturunkan pada saat peperangan. Maka Ar-Rahmah atau kasih sayang itu tidak pas pada saat peperangan. Itu salah satu kenapa dimulai dengan basmalah. Kemudian yang kedua, kenapa dimulai dengan basmalah? Kata ulama lagi, mengikuti daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyampaikan kullu amri dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap maksud baik yang tidak dimulai dengan basmalah, aqta ay abtar, terputus daripada barakah. Nah, karena itu biasa kita dianjurkan setiap memulai kebaikan maka dimulai dengan basmalah. Kemudian ulama juga menyebutkan kenapa dimulai dengan basmalah, karena basmalah ada yang mengatakan di antaranya basmalah itu kalimatul ibtida, yaitu kalimat pembuka. Jadi tadi sesuai dengan hadis Rasul, apapun kita mulai, maka mulailah dengan basmalah. Mau makan, mau minum, berpakaian, dan lain sebagainya, mulai dengan basmalah. Ya, tentu saja tidak digunakan pada tempat-tempat yang kurang layak. Umpamanya kita mau masuk ke WC,
terus baca basmalah tentu tidak layak. Kemudian mau mencuri telur ayam orang, basmalah terlebih dulu tentu juga tidak pas. Satu. Kemudian yang kedua, basmalah itu juga kata ulama adalah kalimatul istidzan, kalimat minta izin. Kepada siapa kita minta izin? Karena dalam pemahaman keyakinan kita bahwa apapun selain Allah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika kita paham bahwa semuanya milik Allah, maka kita pun minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau analoginya, kalau seseorang yang tidak kita kenal kemudian kita panggil, kita suruh masuk ke dalam rumah, tentu si tamu kita yang tidak tahu apa-apa ini, dia akan selalu minta izin kepada kita sebagai tuan rumah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa rumah ini bukan milik dia. Nah, begitu juga kita yang paham bahwa dunia ini, alam semesta ini miliknya Allah, maka apapun yang kita lakukan, maka terlebih dahulu kita minta izin kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada lagi kata ulama yang ketiga, bahwa basmalah itu sekaligus menunjukkan kemutlakan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Sama ketika kita barangkali di suatu jabatan ada atasan kita, maka untuk tanda tangan kita tidak berani sembarangan. Kita biasanya mencantumkan AN atas nama atau mewakilkan sesuatu, kita sebagai atasan, kemudian ada anak buah kita juga tidak sembarangan. Tentu anak buah kita akan mengatakan, saya adalah wakil atau mewakili atasan saya. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu kita paham tadi mulai segala sesuatu itu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, dengan basmalah kita paham bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kita minta izin kepada Allah. Dan yang ketiga, semuanya adalah apa yang ada dalam semesta ini wewenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam fadilah atau keutamaan keistimewaan itu banyak, yaitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan nantinya kita membaca kitab Imam Al-Ghazali ini, Ayyuhal Walad, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, senantiasa memberikan maghfirah ampunannya, dan mudah-mudahan mendatangkan ridha-Nya kepada kita semua. Itu barangkali untuk pembuka pada hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pengajian ini di setiap sore Kamis menjelang maghrib atau menjelang malam mulia, malam Jumat. Demikian yang bisa kita baca pada sore hari ini menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke As-Sanabil.